Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Atfar dari kelas 11 IPA 4. Kali ini kita akan bahas mengenai majas atau gaya bahasa. Majas terbagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas penegasan. Kali ini kita akan membahas mengenai majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi menjadi 4, yaitu perumpamaan, personifikasi, metafora, alegori. Untuk memudahkan kita mengingatnya, kita harus mengingat kata ini, yaitu perum, soni, meta, legor. Artinya, perum, perumpamaan, soni, personifikasi, meta, metafora, dan legor adalah alegori. Kita akan membahasnya, yaitu yang pertama perumpamaan atau disebut juga asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Ditandai dengan menggunakan kata seperti umpama, ibarat, laksana, dan bagai. Contohnya, seperti anjing dengan kucing. Yang kedua, yaitu personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda-benda mati seseolah hidup dan dapat berbuat seperti manusia. Yang ketiga, metafora. Metafora adalah pemindaian sifat suatu benda langsung pada benda lain, yakni kiasan persamaan antara benda yang diganti namanya dengan yang menggantinya. Yang terakhir, yaitu alegori. Alegori adalah majas yang mengandung sifat-sifat moral manusia yang dinyatakan dengan lambang-lambang, berbentuk cerita fabel dan parabel. Alegori disebut juga dengan kiasan secara utuh. Contohnya, pada perumpamaan ditandai dengan menggunakan kata seperti umpama, ibarat, laksana. Contohnya, seperti anjing dan kucing. Yang kedua, personifikasi. Contohnya, pena menari-nari di atas kertas. Yang ketiga, metafora. Metafora terbagi menjadi 3, yaitu persamaan sifat. Contohnya, hatinya panas mendengar hinaan itu. Yang kedua, penggantian kata lain. Contohnya, bulan disebut Dewi Malam. Yang ketiga, ungkapan. Contohnya, anak emas. Alegori. Alegori disebut juga sebagai kiasan utuh. Kata alegori terdapat pada fabel, parabel, dan kiasan secara utuh. Contoh pada fabel atau cerita hewan yaitu kancil dan buaya. Yang kedua, parabel. Parabel adalah cerita yang ada unsur pendidikannya. Contohnya, Nabi Adam dan Hawa. Yang ketiga, kiasan secara utuh. Contohnya, mendayung bahtera rumah tangga. Selanjutnya, majas pertentangan. Majas pertentangan terbagi menjadi 5, yaitu hiperbola, litotes, ironi, paradoks, dan antitesis. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, kita harus menggunakan kata-kata yang bisa kita ingat, yaitu metanomia, alusio, eufemisme, sinedok potem pro parte, sinedok pras patoto. Metomia adalah majas yang menggunakan nama ciri
ciri, atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal lainnya sesuai dengan pengganti. Contohnya, dia naik Garuda ke Jakarta. Yang kedua, alusio. Alusio adalah majas yang menunjukkan secara tidak langsung sesuatu peristiwa, tokoh, tempat, pula berupa peribahasa dan pantun. Contohnya, saya masih kecil saat peristiwa G30 PKI. Soekarno-Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Bandung adalah Parisnya Jawa. Yang ketiga, euphemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan kasar. Contohnya, Bapak itu kurang pendengaran. Yang selanjutnya, sinedok totem por parte adalah majas yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, SMA Negeri 3 juara cerdas cermat. Selanjutnya, sinedok pras partoto, majas yang menyebutkan sebagian untuk seluruhnya. Contohnya, sudah seminggu aku tidak melihat batang hidungnya. Untuk mengingat majas pratoto, kalimat yang harus kita ingat yaitu satu cok plus 3 cek. Selanjutnya, majas penegasan. Majas penegasan terbagi menjadi 5, yaitu pleonasme, klimaks, antiklimaks, dan paralelisme dan repetisi. Untuk memudahkan kita dalam mengingat majas penegasan, kita harus mengingat kata Leo makan pare, yaitu Leo pleonasme, ma klimaks, an antiklimaks, pa paralelisme, dan repetisi. Pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menambahkan kata sebagai penegas yang sebenarnya tidak perlu, karena sifat penegasan itu sudah ada sebelum kata itu. Contohnya, Putri maju ke depan. Yang selanjutnya, klimaks. Klimaks adalah majas yang menggunakan urutan kata makin lama makin tinggi. Contohnya, jangankan seminggu, sebulan, setahun, 1000 pun aku akan menunggumu. Selanjutnya, antiklimaks. Antiklimaks adalah lawan dari klimaks, yaitu majas yang menggunakan urutan kata yang makin lama makin menurun. Contohnya, jangankan 1000, setahun, bahkan 1% pun aku tak punya. Selanjutnya, paralelisme. Paralelisme adalah majas yang menjajarkan beberapa kata atau kalimat yang penulisannya seperti puisi. Paralelisme terbagi menjadi 2, yaitu bila kata yang diulang terdapat di awal kalimat disebut dengan anafora, dan bila kata diulang terdapat di akhir kalimat disebut dengan epifora. Contoh anafora yaitu kepadamu aku memohon, kepadamu aku berlindung, kepadamu ku berserahkan hidup dan matiku. Yang menjadi anaporanya adalah kata yang di depannya, yaitu kepadamu. Contoh dari
epifora, yaitu cinta itu suci, kasih itu suci, kesetiaan itu suci. Yang menjadi epifora yaitu kata suci. Karena epifora adalah bila kata yang diulang terdapat di akhir kalimat. Yang terakhir yaitu repetisi. Repetisi atau yang disebut juga dengan pengulangan adalah majas yang mengulang kata-kata tertentu beberapa kali untuk menegaskan maksud. Contohnya, bukan cemburu, bukan iri hati, dan bukan pula dengki, tetapi aku ingin menyadarkanmu. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan majas kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.